Ini sih nggak asing ya Mbak, karena beberapa bulan belakangan ini lagi rame banget nih dibahas mengenai social enterprise ini. Intinya adalah menggabungkan antara badan usaha yang profit oriented atau mencari keuntungan dengan badan sosial yang non profit oriented atau nirlaba. Kalau kita tik iya, di situ ada kemudian tick box lagi untuk bilang SDG yang mana nih dari 17 ini. Gitu. Sebetulnya ini sudah diatur di kemungkinan ada social enterprise atau gagasan mengenai social enterprise ini sebenarnya diatur di Perpres nomor 2 2022. Nah, cuman ada yang mengganjal lagi nih Mbak. Berarti Mbak, social enterprise ini berbeda ya berarti ya dengan yayasan. Halo sahabat sapa, ketemu lagi di podcast yang digagas oleh Ikanot UI. Kali ini sangat istimewa sekali karena saya kehadiran sahabat saya, Mbak Prita. Kali ini kita juga akan bahas sesuatu yang menarik dan baru banget nih Mbak. Jadi hari ini sahabat sapa kita akan bahas mengenai social enterprise. Jadi mungkin untuk teman-teman yang profesinya bukan notaris mungkin masih agak sedikit roaming gitu ya Mbak ya. Apa sih ini ketentuan social enterprise? Tapi kalau misalnya teman-teman ikan notariat atau teman-teman notaris yang lain, ini sih nggak asing ya Mbak, karena beberapa bulan belakangan ini lagi rame banget nih dibahas mengenai social enterprise ini. Nah kebetulan Mbak Brita adalah salah satu narasumber yang mungkin bisa bantu gitu ya Mbak ngejelasin ke sahabat sapa semua kira-kira social enterprise itu sebenarnya apa sih tuh Mbak? Dengan senang hati Nena. Sebenarnya social enterprise ini kalau kita bisa artikan ya itu seperti badan usaha tapi sosial gitu. Jadi badan usaha sosial. Sebenarnya suatu konsep yang bukan baru. Jadi konsep yang sudah lama, bahkan di beberapa negara tuh udah dari tahun 1980-an ada yang dari abad ke-20. Intinya adalah menggabungkan antara badan usaha yang profit oriented atau mencari keuntungan dengan badan sosial yang non profit oriented atau nirlaba. Selama ini kan cenderung terpisah ya. Benar. Kalau mau cari untung ya cari untung aja. Benar. Walaupun ada kita kenal dengan apa sih seperti CSR, tapi beda. Ini menggabungkan. Jadi selain cari untung, keuntungannya itu langsung dialokasikan untuk kepentingan sosial atau tujuan sosial. Sedangkan kalau yayasan selama ini ya nirlaba, nggak boleh cari untung ya. Jadi kadang memang sering kalau misalnya yayasan kan tentu dia nggak bisa hanya mengandalkan donasi. Jadi kadang kalau dia mau buat usaha, dia buat lagi PT nih, gitu ya Mbak ya. Jadi artinya social enterprise ini adalah satu inisiasi untuk menggabungkan lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ibaratnya ada profit orientednya tapi ada misi-misi kemanusiaannya juga. Betul. Jadi kalau di PT dia bisa secara legal sudah mengalokasikan sebagian keuntungannya bahkan 51% kalau di peraturan Indonesia untuk kepentingan sosial. Sedangkan kalau yayasan dia bisa langsung berusaha tanpa harus bikin PT lagi gitu. Sudah jadi praktis ya Mbak ya. Jadi praktis. Iya. Tapi memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah badan bisa menjadi badan usaha sosial atau social enterprise. Baik. Oke, sebelum kita bahas ke situ Mbak, ada nggak sih maksudnya kriteria gini? Kan tentu kegiatan sosial itu tuh luas banget ya Mbak ya. Maksudnya yang dimaksud social enterprise ini apakah ada maksudnya harus usahanya tuh di bidang ini, maksudnya sosial itu yang dialokasikan ini atau apa, seperti apa tuh Mbak? Maksudnya ada ketentuannya atau bebas aja dia emang punya nih kegiatan sosialnya itu boleh dilakukan atau gimana tuh Mbak? Iya. Ini di setiap negara konsep social enterprise ini memang berbeda-beda ya, termasuk juga insentifnya. Nah yang menarik nanti dari sebuah social enterprise itu kan ada insentif dari pemerintah. Nanti arahnya ke situ ya? Ke situ, nggak selalu ada, tapi ada yang ada. Nah kalau di Indonesia memang tadi Mbak Nena benar, kita ngukurnya kegiatan sosial. Iya benar, banyak banget. Jadi kalau di Indonesia diaturnya untuk social enterprise di Indonesia harus memenuhi setidaknya satu dari Sustainable Development Goals-nya United Nations. Jadi kan kita tahu ada 17 tuh Mbak Nena. Ada 17 ya, istilahnya goals itu 17. Artinya kalau misalnya mau disebut PT itu social enterprise, dia harus dari 17 salah satunya gitu ya. Minimum salah satu. Jadi satu saja sudah memenuhi kriteria untuk bisa disebut sebagai social enterprise. Nah, 17 SDGs kita menyebutnya Sustainable Development Goals itu ada banyak. Tapi kalau kita lihat beberapa cikal bakal social enterprise, jadi sebetulnya
Kalau konsep social enterprise ini udah ada di Indonesia. Betul, Maksudnya betul, ada betul. perusahaan yang memang bergerak mencari keuntungan tapi Iya. untuk tujuan sosial. Itu Betul, sudah betul, ada. betul, betul. Hanya saja belum dicatatkan Iya, iya, sebagai iya, iya. social enterprise per Betul, se. betul, Jadi betul, kalau kita lihat sifatnya dari badan usaha dan yayasan ini, Iya. itu SDG yang paling sering kita lihat adalah SDG 1 misalnya Iya. ya, tanpa kemiskinan. Oh. Kemudian ada SDG 4, pendidikan berkualitas. Oh, SDG oke. 10, mengurangi Iya, iya. ketimpangan Oh, misalnya. Kemudian oke, SDG oke, oke. 13, penanganan perubahan iklim. Oh, Itu yang paling iya, banyak iya, kita iya. Ya apalagi temui sering di juga kita Indonesia. sering sekarang ini kan belakangan tuh banyak yang konsep kayak green company atau Betul, apa ya. betul. Jadi mungkin itu juga termasuk ya di salah satu SDGs itu ya. Nah, untuk teman-teman mungkin yang kepo juga apa aja sih ya 17 di tujuan itu, nanti ini ya kita tampilin 17-nya apa aja. Jadi mungkin untuk yang nonton ini yang nggak cuma notaris gitu atau pengusaha misalnya gitu ya, yang oh ya kayaknya saya ada nih di antara ke-17 salah satunya, mungkin bisa berpikir gitu ya untuk social enterprise ini. Nah oke Mbak, lalu gimana nih misalnya sudah terlanjur ada, misalnya kan kita sekarang perusahaan itu kan juga ada yang baru, ada juga yang udah lama. Iya. Ibarat tapi kan dari baru sekarang nih ada istilahnya inisiatif pencatatan seperti ini. Iya. Misalnya PT ini sudah terlanjur nih jadi PT biasa, tetapi memang dia selama ini juga punya yayasan, lalu melakukan kegiatan sosial. Apa nih langkah yang harus diambil oleh PT yang udah existing ini untuk bisa mencatatkan dirinya sebagai social enterprise? Ya, Mbak Nena benar banget. Jadi kalau kita lihat udah ada beberapa bahkan mungkin ratusan Iya. badan usaha dan yayasan yang memenuhi kategori sebagai social enterprise. Iya. Kadang kita nggak sadar nih, tapi kalau kita jalan-jalan kita nggak apa-apa ya sebut. Oh nggak apa-apa karena ya. Jadi ada Ruang Guru, Ya. kemudian ada Waste by Change, Ya. kemudian ada Sukacita, Ya. kalau tahu Duanyam, kemudian Javara nih kalau Ya, Mbak Nena suka ke supermarket benar. pasti nemu tuh ya. Javara yang organik. Ya, itu ada beberapa contoh badan usaha dan yayasan, mungkin badan usaha ya kalau yang tadi saya sebutkan, yang sudah memenuhi syarat untuk social enterprise. Nah, memang tadi Mbak Nena sudah sebutkan mereka ini sudah berbentuk either perseroan terbatas atau yayasan gitu. Nah, caranya gimana nih supaya bisa mengakses atau mencatatkan diri sebagai social enterprise? Nah, kebetulan kalau nggak salah di tanggal 13 November tahun lalu 2024 itu sudah diluncurkan secara resmi oleh berarti baru tahun lalu ya Mbak, baru beberapa bulan ya? Baru beberapa bulan oleh Direktorat Jenderal AHU adanya pencatatan resmi sebagai social enterprise. Artinya apa? Kenapa harus catatkan resmi gitu kan? Mungkin harapannya adalah satu, selain memenuhi memang keinginan mereka, kegiatan mereka memang perpaduan antara usaha dan sosial. Yang pertama, yang kedua mungkin juga ingin menggapai atau mengakses insentif-insentif yang mungkin ada nanti ya, baik itu dari investor, donatur, ataupun dari pemerintah. Pemerintah di beberapa negara tuh ada insentif pajak misalnya, atau diprioritaskan ketika ada pengadaan publik misalnya begitu. Itu ada beberapa insentif yang pernah diberikan kepada social enterprise di beberapa negara. Dan itu fungsinya pencatatan secara resmi social enterprise. Nah, sejak 13 November kita bisa lihat di AHU. Saya sendiri belum pernah yang mencatatkan. Saya juga belum pernah sih kalau yang dari ya. Cuma saya lihat di menu AHU ketika kita mau mendaftarkan perusahaan perusahaan terutama dulu, di situ udah ada pilihannya 2 tick box centang gitu, ya 2 centang gitu. Apakah ini social enterprise atau bukan? Kalau kita tick iya, di situ ada kemudian tick box lagi untuk bilang SDG yang mana nih dari tujuan ini. Nah, nanti konsekuensinya untuk perseroan terbatas ketika mencatatkan diri sebagai social enterprise, maka pasal 3 dan pasal 18-nya harus diubah. Pasal 3 maksud dan tujuannya harus memasukkan salah satu dari SDG itu. Berarti kalau misalnya ini teknisnya Mbak ya, berarti ini kan yang kita bahas adalah perusahaan yang udah terlanjur existing, sudah berdiri. Ya, berarti kita membuat akte perubahan nih notarisnya. Lalu biasanya kan kalau maksud dan tujuan ada KBLI tuh, ya kan Mbak ya. Berarti kita harus menambahkan, tapi nggak ada kode KBLI-nya dong Mbak? Atau gimana? Ada kode KBLI-nya yang sesuai dengan SDG tadi. Ada kode KBLI-nya. Jadi SDG tadi kan nanti ada uraiannya. Betul. Tanpa kemiskinan tuh apa saja gitu. Atau di SDG 4 tadi pendidikan berkualitas, berarti kan menyediakan pendidikan. Itu tetap kita masukkan KBLI-nya juga Mbak. KBLI. Oh gitu. Yang sesuai. Oke, yang sesuai. Aku pikir nih ya, karena emang belum pernah nih ya. Jadi pikir bahwa dimasukkan aja tujuan SDGs-nya, tetapi tidak memasukkan kode KBLI.
Maksud dan tujuan pasal 3 kan ada kode KBLI. Ya, jadi tetap aja harus kita cari. Ya. Saya berasumsi sih Ya, sebetulnya. ya. Jadi Apakah? asumsi saya sepanjang ada KBLI yang sesuai maka dimasukkan. Gitu. Oke. Itu pasal 3-nya. Kemudian sebetulnya ini sudah diatur di kemungkinan ada social enterprise atau gagasan mengenai social enterprise ini sebenarnya diatur di Perpres nomor 2 2022. Mbak Nena, itu tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Cikal bakalnya udah ada ya dari situ. Nah, jadi tadi kalau PT yang ingin mendaftarkan diri sebagai social enterprise atau mencatatkan diri sebagai social enterprise, maka mengubah pasal 3-nya untuk memastikan tujuan SDG-nya itu masuk ya. Kemudian pasal 18 anggaran dasarnya, yaitu menginvestasikan kembali minimal 51% keuntungan bersihnya untuk satu tujuan SDG yang ada di pasal 3. Ya, berarti 51% itu berarti minimum ya. Kalau lebih bisa boleh nggak sih, Mbak? Boleh dong, kayaknya. Boleh ya, harusnya minimal ya. Jadi maksudnya 70% boleh ya. Iya. Nah, itu untuk jadi perubahannya sejauh ini masih itu. Itu untuk usaha terbatas. Sedangkan kalau untuk yayasan ya membentuk PT baru atau PT yang sudah ada di meja yayasan yang mencatatkan dirinya lagi sebagai social. Baik, artinya gini Mbak, berarti secara logika sederhananya misalnya ada yayasan ibaratnya yang memang juga punya usaha lagi nih ya, entah usahanya itu dilegalkan dalam bentuk PT ataupun misalnya enggak, yayasan ini bisa istilahnya membuat PT baru gitu ya Mbak ya, mencatatkan dirinya sebagai social enterprise, lalu yayasan udah existing mungkin dibubarkan atau apa seperti itu ya Mbak? Atau gimana? Mungkin ya, atau kalau masih berfungsi sebagai kadang kan juga kalau udah ada perizinan ya, kalau misalnya kalau udah ada perizinan atau apa mungkin dibiarin nggak apa-apa. Tetapi dalam arti mungkin PT-nya yang memang inline dengan yayasan ini bisa dialihkan gitu ya Mbak ya ke social enterprise. Kalau memang ada kepentingan untuk itu ya. Tapi kalau yayasan yang sudah tercukupi kegiatan sosialnya dan kebutuhan operasionalnya dengan donasi atau dengan PT yang dia miliki sudah tercukupi, ya mungkin tidak ada kebutuhan untuk mencatatkan diri sebagai social enterprise. Oke, baik. Jadi ibaratnya itu adalah pilihan. Jadi dalam arti ada satu lagi nih instrumen baru gitu ya yang bisa menjadi pilihan gitu ya, baik dari para pengusahanya atau penggiat di yayasannya bahwa ada nih produk baru sekarang namanya PT Social Enterprise. Tapi memang hal ini saat ini nih Mbak, untuk saat ini deh, saat podcast ini dibuat kira-kira Januari nih Mbak. Apakah pemerintah juga kan ini udah ada nih inisiasi untuk pencatatan tapi ada nggak sih Mbak insentifnya udah kelihatan belum kira-kira apa? Saya belum dengar dan belum baca sih Mbak Nana, tapi mudah-mudahan adanya inisiatif untuk pencatatan secara resmi berarti akan diikuti oleh pemerintah dengan beberapa insentif yang betul. Ya harusnya kan dalam arti ya memang dalam pengaplikasian sesuatu di negara kan perlu step-step gitu ya. Jadi ibaratnya saya juga berpikir bahwa dia dicatatkan dulu pasti ada maksudnya gitu ya. Jadi ya istilahnya walaupun sekarang nih saat podcast ini dibuat Januari mungkin belum ada insentif yang nyata ya Mbak. Tetapi kita nggak tahu ya ke depannya hal-hal seperti apa. Nah cuman ada nggak sih Mbak, tadi juga kan Mbak sempat membahas gitu loh bahwa selain dari insentif pemerintah itu juga kan bisa juga dengan pencatatan ini bisa untuk mendatangkan investor atau apa. Nah itu gimana tuh Mbak? Mungkin itu sebetulnya tergolongnya sebagai salah satu insentif ya. Insentif kan artinya dorongan. Kenapa sih kita mau mencatatkan diri sebagai social enterprise ya? Jadi kalau memang ada dilihat ternyata ada peluang yang lebih besar untuk mendapatkan investor atau donatur dengan cara seperti itu, ya berarti penting juga ya mencatatkan, layak dicatatkan gitu ya sebagai suatu badan usaha. Tapi kalau kita lihat dari beberapa negara yang sudah ada social enterprise, Mbak Nena, insentifnya beragam memang dan nggak selalu pajak. Jadi kan kita ngarepinnya the first thing that came to my mind ya ketika bicara insentif dari pemerintah pajak dikecilin, dihilangin, bahkan diedukasi. Tapi ternyata kalau kita lihat di beberapa negara nggak semuanya pajak. Ada yang justru finance support, artinya ada pendanaan khusus gitu untuk social enterprise dari pemerintahnya. Ada yang tadi saya bilang ketika diadakan pengadaan publik atau lelang publik itu dia diprioritaskan misalnya. Kemudian ada akses untuk pelatihan, pensertifikatan, sertifikasi dan sebagainya. Kemudian akses yang lebih ke pasar dan investor, jadi dibukakan oleh pemerintah. Ketika ada investor diperkenalkan terlebih dahulu gitu ketika ada
donatur diperkenalkan terlebih dahulu, pajak sudah pasti. Nah justru Indonesia itu insentifnya lumayan nih, walaupun mungkin terdengarnya loh kok cuma dicatetin aja sih, tapi dengan pencatatan resmi itu diakui secara resmi bahwa social enterprise bisa memadukan profit oriented dengan non-profit oriented. Iya. Ya karena sekarang juga kalau misalnya kita lihat trennya gitu kan, sebenarnya kalau kita sekarang kan dengan adanya internet, teknologi, seolah-olah tuh kayak misalnya kita sama dunia luar, ibaratnya Indonesia dengan negara lain hampir udah nggak ada batas ya Mbak. Jadi sebenarnya dengan social enterprise ini kan sekarang ada kecenderungan bahwa investor-investor itu memang memiliki tujuan-tujuan tertentu gitu. Jadi istilahnya misalnya ada yayasan yang besar gitu, setahu saya kan dia inginnya berinvestasi memang yang dengan PT-PT yang memiliki tujuan-tujuan sosial ini gitu. Karena kan ya mungkin selain social enterprise juga kan mengenal ya kalau perusahaan itu atau itu CSR ya, corporate social ya. Jadi istilahnya tentunya mereka juga akan memilih gitu ya perusahaan-perusahaan yang mana memiliki tujuan yang inline juga dengan tujuan mereka gitu ya Mbak ya. Oke Mbak. Jadi menarik banget ya ini social enterprise. Jadi mungkin untuk teman-teman notaris gitu ya yang nanti mau ada pendirian PT dari klien, itu berarti ada tugas tambahan tuh Mbak. Tanyain ada nggak, termasuk nggak kategori social enterprise, dalam arti kita harus memberikan juga ya Mbak ya penyuluhan hukum. Ibaratnya kalau misalnya memang dia memiliki tujuan ini kan, walaupun sekarang hanya pencatatan, dia udah one step ahead gitu ya Mbak ya. Jadi kita sebagai notaris juga tuh ada, berarti dengan ada ketentuan ini ada step tambahan gitu ya. Lalu pada saat perubahan juga mungkin bisa menanyakan juga, kita istilahnya mensosialisasikan mengenai social enterprise ini. Jadi mungkin mereka perubahan bisa sekalian, perubahan maksud dan tujuannya kalau memang PT-nya memenuhi syarat gitu ya. Betul sekali Mbak Nena. Oke, jadi mungkin untuk social enterprise karena memang baru banget di launching, nggak begitu banyak yang bisa kita kulik, tapi yang penting dalam arti kita ingin memperkenalkan gitu ya, bahwa ada suatu social enterprise ini, mudah-mudahan kedepannya sih harapan saya ya insentifnya terutama ya itu bisa segera terrealisasi jadi lebih bermanfaat. Nah cuman ada yang mengganjal lagi nih Mbak, berarti Mbak social enterprise ini berbeda ya berarti ya dengan yayasan, beda ya Mbak ya? Berbeda. Itu tadi seringkali kalau yayasan kan betul-betul nirlaba. Semua uang yang masuk, uang itu pasti dari donasi ya, dari sumbangan donasi itu harus masuk lagi ke kegiatan. Ya. Jadi kalau untuk social enterprise tetap ada pembagian dividen. Cuma ya itu tadi 51% yang minimum harus dialokasikan kembali ke mana namanya kegiatan sosialnya, tujuan sosialnya, yaitu ke salah satu SDG. Nah di berbagai negara tuh ada berbeda-beda alasan kenapa social enterprise dikembangkan gitu. Seperti di Inggris itu mulai mencuat gagasannya ketika Margaret Thatcher mengurangi layanan publik atau layanan sosialnya untuk masyarakat. Jadi diminta atau didorong sektor swastanya untuk bantu. Jadi macam-macam. Nah di Indonesia barangkali kita bisa membantu dengan mewujudkan SDG yang perlu kita wujudkan di Indonesia dengan keterbatasan yayasan yang ada kayak tadi saya bilang. Memang yayasan full sosial, nirlaba. Tapi kan tidak selamanya kita bisa bergantung pada donasi gitu ya. Dan mungkin Mbak Nena sering ketemu klien yang tanya, oh saya mau punya yayasan. Itu kan suatu konsep yang tunggu dulu, ini apa nih? Punya yayasan itu seperti apa kan tidak bisa yayasan dimiliki. Hasilnya tidak bisa tidak ada dividen yang bisa dibagi kepada para pendiri. Bahkan beberapa pengurus pengawas dan pembina tidak boleh menerima gaji. Nah ini merupakan solusi dari keterbatasan itu. Baik, berarti kalau misalnya sekarang ibaratnya ada klien yang memang kan kadang sekolah atau hal-hal yang sifatnya itu gitu, tetapi memang mengharapkan gaji atau mungkin bisa pakai solusi social enterprise ini ya Mbak ya. Oke, menarik. Nah persisnya seperti apa mungkin bisa dilihat tuh nama-nama contoh perusahaan yang tadi saya bilang, Ruang Guru ya, Waste for Change, Javara ya. Oke, menarik banget nih Mbak Prita obrolan kita siang hari ini. Nah, kira-kira mungkin Mbak Prita punya closing statement nih buat teman-teman notaris atau para audiensnya nih, sahabat sapa di sini kaitannya dengan social enterprise. Kira-kira apa nih Mbak closing statementnya? Sebetulnya hanya bahwa gagasan ini bukan gagasan yang baru, tapi sudah lama dan sangat menarik untuk dikaji.
dan kita harus tahu memang supaya Iya. kita bisa memberikan pengetahuan hukum yang cukup untuk itu atau mengenai hal itu kepada klien. Dan seperti Mbak Nena tadi bilang, ini baru dicatatkan secara resmi di Indonesia. Jadi nanti secara berkala ya Mbak Nena, kalau ada perkembangan. Nah, perkembangan pasti kan panggil lagi Mbak Vita apa pasti Mbak perkembangannya. Nena akan menyampaikan dengan Iya. sangat lugas dan cepat. Thank you. Baik, makasih banget ya Mbak Prita Sama-sama, kesediaannya Mbak hari Nena. ini untuk hadir di podcast Dengan kita. senang hati. Mudah-mudahan nanti kalau ada perkembangan lagi Mbak Prita masih berkenan untuk diundang atau dengan topik-topik menarik Dengan lainnya. senang hati. Oke. Selalu siap untuk ikan. Siap. Oke, gitu ya sahabat Sapa. Sampai jumpa di episode podcast kita yang lain. Semoga semua sehat-sehat selalu and see you. Bye-bye. Bye. Berapa menit?